Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam belajar, pemuda masa depan. Semoga senantiasa sehat. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah statistika inferensial yang membahas mengenai two-way ANOVA, uji 3 beda pada 2 varian atau lebih. Sebagaimana pada uji two-way ANOVA ini ada sekiranya uji asumsi klasik atau prasyarat, ada normalitas dan homogenitas. Terus bagaimana jika uji normalitas itu tidak terpenuhi, maka kita akan bisa menguji dengan alternatif yang lainnya. Kita contohkan sebagai berikut. Saat kita punya data seperti ini, kita pastikan apakah datanya normal atau tidak. Waktu kita menganalisis dengan uji two-way, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut: klik analysis, general linear model, klik unvariate, lalu masukkan motivasi kerja ke dependent test, jenis kelamin ke fix, faktor, kepangkatan juga, lalu klik save, centang pada standar result, continue. Atau sebelum ini kita bisa menggunakan tes normalitas yang lainnya, yaitu klik analyze, non-parametric test, legalisasi dialog, one sample KS. Kita masukkan data yang variabel yang mau kita uji ke tes variabel, yaitu yang ini. Karena tadi ini hanya variabel y-nya saja, klik OK. Maka kita lihat di uji Kolmogorov spiral ini ternyata signifikansinya 0,000. Ini berarti dibandingkan dengan 0,05, ini lebih kecil, kurang dari 0,05. Maka datanya tidak berdistribusi normal. Atau kita gunakan cara untuk mendapatkan residual terlebih dahulu dengan ini, seperti one two-way kemarin sebelumnya, yaitu general linear model, unvariate, masukkan motivasi kerja ke dependent, jenis kelamin ke fix faktor, kepatuhan dosen ke fix faktor juga, klik save, lalu centang di standar result, continue, OK. Kita lihat ini tadi hasil pertama, ini hasil kedua, tidak perlu kita abaikan saja, yaitu tertuju pada fokus ini, standarisasi residual. Ini yang akan kita analyze. Lalu deskriptif statistik, uji normalitasnya, lalu klik explore, masukkan yang variabel standarisasi residual ke dependent list, kita klik plot normality untuk uji normalitas, continue, OK. Kita lihat lagi, pastikan menggunakan Shapiro wheel. Ini dipastikan juga uji normalitasnya ini data tidak berdistribusi normal karena lebih kecil dari 0,05. Maka uji asumsinya belum terpenuhi ini, sehingga belum boleh untuk menguji two-way ANOVA. Nah, lalu bagaimana untuk menguji agar bisa normal? Yaitu bisa menggunakan yang namanya transformasi data. Nah, nanti kita lihat bentuk diagramnya terlebih dahulu seperti apa. Atau mungkin bisa menggunakan teknik yang lain. Di samping transformasi data masih tetap belum normal juga. Kita ini
kembali ke SPSS. Kita lihat histogramnya terlebih dahulu, klik menu grafik, lalu ke si dialog, histogram. Yang kita ingin ketahui histogramnya adalah data yang Y-nya ini, motivasi kerja. Nah, variabel Y ini, motivasi kerja. Masukkan ke variabel, jangan lupa checklist display normal kurva untuk membandingkan kurva normalnya. Ini kurva normalnya. Nah, dalam kondisi ini grafiknya seperti ini hasilnya. Ini berarti bagaimana kita bandingkan mana yang lebih cocok di sini, ternyata adalah yang ini. Nah, gambar ini, grafik seperti ini, lebih cocok pada gambar yang ini. Berarti menggunakan moderate positive skewness. Sehingga jika bentuk grafik histogramnya ini, maka menggunakan bentuk transformasi SQRT. Ini panduannya. Panduan bagaimana nanti hasil histogram itu apakah yang substansial negatif skewness, maka akan menggunakan LG10. Contohnya akan berbeda-beda. Ini panduannya. Setelah kita mengetahui bahwa bentuk transformasi kita menggunakan SQRT, maka kita kembali ke SPSS, cara mentransformasikan datanya. Kita hapus terlebih dahulu variabel standar residual, lalu klik menu transform, compute variable. Kita masukkan ini target variabel, tulis transformasi. Nah, ini karena yang diuji adalah hanya satu variabel, kita cukup menggunakan transformasi saja. Mungkin kalau ini variabel Y, maka tulis transformasi Z, lalu ada X1, X2, dan selanjutnya, bisa dituliskan transformasi X1, selanjutnya X2, dan selanjutnya. Jangan lupa klik function group pada all, kategori all, lalu cari tadi SQRT. Karena belum muncul, maka coba kita double klik. Nah, baru muncul numeric expression. Kita klik variabelnya, aktifkan, masukkan ke numeric expression secara otomatis, lalu klik OK. Ini compute transformasi, kita lihat di sini akan berubah. Ini ada hasil transformasinya. Nah, dikatakan data transformasi yang ini. Ini yang akan kita uji. Terus bagaimana kita mengujinya? Nah, data transformasi ini akan kita uji dengan langkah-langkah sebagai berikut. Klik Analyze, Non-Parametric Test, Legalisi Dialog, lalu One Sample KS. Nah, yang kita uji adalah variabel transformasinya. Masukkan ke kolom test variable list. Lalu kita OK. Kita lihat hasil normalitasnya. Nah, menggunakan Kolmogorov, ternyata signifikansinya masih kurang dari 0,05. Ini hasilnya 0,005. Berarti masih belum normal datanya. Datanya belum distribusi normal. Lalu bagaimana? Nah, tidak perlu khawatir, saudara-saudara. Tidak perlu kemudian memanipulasi data. Data harus diubah coba. Tidak perlu, maka kita mencari bisa menggunakan alternatif yang lainnya. Nah, menggunakan teknik yang namanya signifikansi Monte Carlo. Bagi data yang tidak normal, hal ini sering dijumpai pada pengguna IBM.
Nah, IBM itu ini itu versi SPSS di atas 20, Kak. Versi 20 ke atas, sedangkan versi sebelum 20 belum IBM. Itulah mengapa kadang orang suka memakai yang versi 17 pada SPSS misalnya daripada versi di atas 20. Karena di saat uji normalitas IBM itu tidak normal. Gitu. Tapi saat diuji dengan versi SPS 17 yang tidak IBM, data itu justru bisa berdistribusi normal. Tapi tenang, bagi yang menggunakan IBM SPSS, masih ada cara cepat lainnya kok. Kita tetap ada usaha untuk menormalkan ini sebagai alternatif yang lainnya, yaitu dengan teknik Monte Carlo sebagai berikut. Nah, data variabel residual harus tetap ada karena ini sudah hilang. Transformasinya kita hilangkan dulu. Kita tetapkan tadi residual. Kita munculkan yaitu dengan langkah general modal unvariate. Kita reset terlebih dahulu motivasi kerja dependent fix faktor kepangkatan juga, lalu klik save ini centang standardized pada residual, continue, oke. Nah, ini outputnya, hiraukan saja, akan muncul standar residual di sini. Nah, ini yang nanti kemudian akan kita uji menggunakan Monte Carlo. Bagaimana langkah-langkahnya? Klik analyze, lalu arahkan non-parametric test, legalisi dialog, klik sampel KS. Nah, kemudian kita masukkan variabel standardized residual ke test variable list. Pilih exact, klik exact, ganti yang Monte Carlo. Ganti yang Monte Carlo, klik continue, lalu oke. Kita lihat, kita pastikan, nah ini hasil uji non-parametric test. Yang ada Monte Carlo-nya. Nah, di sini akan berbeda. Hasilnya ternyata 0,249. Ini dinyatakan data berdistribusi normal karena lebih besar daripada 0,05 gitu. Kalau kita bandingkan, coba tadi langkah pertama saat ini menguji ini normalitas pertama, hasil normalitas pertama, ya kan 0,000, lalu normalitas kedua, hasilnya normalitas yang kedua yang ini Shapiro-Wilk 0,036 masih belum terpenuhi menggunakan normalitas ketiga, yaitu menggunakan yang Monte Carlo. Sebentar. Ini pertama, terus ini kedua, lalu ini yang ketiga. Nah, bisa kita bandingkan yang ini. Ya kan, 0,249. Dengan
signifikansi sebelumnya 0,15 ini akan berbeda. Nah, yang pertama, kedua, ketiga ini akan berbeda. Maka ini adalah sebagai solusi untuk uji normalitas. Jika solusi signifikansi Monte Carlo ini tidak terpenuhi, masih belum normal juga, maka silahkan kalian bisa menggunakan uji yang dengan pendekatan non-parametrik, yaitu uji Friedman. Inilah beberapa cara lain untuk menguji normalitas. Jangan sampai teman-teman ngotak atau mengutik-utik datanya atau bahkan memanipulasi datanya. Karena masih ada berbagai uji yang lain yang bisa kita pakai. Mengapa harus kita berbohong? Kita harus memanipulasi data. Itu jangan sampai terjadi. Demikian yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.